Ya, halo guys. Jadi ini lanjutan dari video pedok yang kemarin ya. Jadi ini pedok depan sudah saya pasang. Terus rencana mau saya lepas USD-nya yang depan kiri karena udah bocor. Kelihatannya sih ada baret, tapi nggak tahu, nanti saya copot dulu terus tak tanya-tanya sama orang yang tahu. Ini saya rencana mau copot, tapi saya mau lihat dulu karena pedoknya ini baru tak akali guys. Iki mau rak center, tapi iki ya si rak center, cuman lumayan lah ya, lumayan kelihatannya sih. Kemarin yang bagian ini nih, atas bawah itu dia nggak center ya, yang atas itu dia jadi agak ke sini, yang bawah sudutnya ke sana. Jadi kayak orang aman atau gimana, tapi nggak tahu juga, atau sebenarnya aman tapi kurang tahu lah ya, karena baru pertama kali pakai pedal yang seperti ini. Terus untuk persiapannya, jadi ini kemarin saya sudah beli untuk seal USD ini saya beli satu pieces karena bocornya cuma satu, yang sebelah sana masih bagus kayaknya, karena motor juga jarang dipakai, terus juga itu sebelumnya juga sudah pernah diganti, tapi ternyata yang kiri bocornya cepat, jadi saya curiga di asnya. Yang kanan karena sudah pernah diganti, jadi nanti dulu. Ini ya kodenya BK6 F31400 3145000. Terus untuk bahan undang lainnya saya beli juga seal debunya, seal debu R15, terus R25 yang pakai USD, lalu Saber, lalu MT itu katanya sama, sealnya juga sama katanya. Jadi saya beli seal debunya B48F3144000 satu aja, karena ya mau sekalian saya ganti yang sebelah kiri. Kalau kanan kayaknya sih masih bagus ya, tapi semoga aja nggak apa-apa nantinya. Cukup nanti saya maintenance, bersihkan aja, nggak saya lepas. Ini untuk selanjutnya yaitu olinya, oli atau minyak. Suspensinya ya, itu saya dapat bocoran dari mekanik itu untuk yang sebelah kiri itu kapasitasnya atau dibutuhkan sekitar 330 ml. Nah, saya beli minyak suspensi atau minyak shocknya atau oli shock ini beli 3 botol. Karena apa? Satu botolnya itu 150 ml, butuhnya kan 330, artinya butuh 2 botol itu 300 tambah satu lagi untuk menambah yang kurangnya. Saya beli 3. Untuk harganya sendiri ini, jadi 2 seal sama oli ini saya beli terpisah ya. Kalau seal ini saya sama olinya itu saya beli di satu dealer, tapi karena di dealer itu enggak ada seal debunya saya beli di dealer yang lain. Jadi ini oli semua, jadi untuk harganya bisa saya spillkan. Sebenarnya kalian bisa cek di Yamaha Pak Katalog, di situ harganya sudah ada. Paling beda 1000, 2000 sampai 5000 lah ya paling. Jadi ini yang pertama, ini untuk ini saya beli di Yamaha Kabupaten Batang. Ini untuk oli, itu oli Yamaha Sport, itu untuk oli mesinnya harga 54, tapi belum saya ganti lah ya. Terus di bawahnya itu ada minyak shocknya, oli shocknya yang ini itu 52.703.
itu untuk 3 ya langsung. Jadi untuk satuannya berapa mungkin nanti teman-teman bisa dibagi 5, 2 703 ini dibagi 3 berapa ketemunya. Lalu bawahnya ini untuk oil sealnya, oil seal yang ini yang ini harganya Rp39.640. Ini untuk satu piecesnya. Jadi kalau di part katalog kalau nggak salah harganya 44.000, di sini 39.000. Nah, lebih murah sedikit lah ya. Lalu untuk seal debunya harganya itu ya, ini di dealer yang berbeda. Seal debunya 36.000. Ini kayaknya sesuai sama harga di part katalog atau aplikasi katalog Yamaha segitu ya. Nah, ini seal debunya. Oke, jadi ini mungkin saya lepas dulu bannya karena saya kan belum pernah ganti ini, belum pernah saya lepas, jadi saya kurang tahu nanti seperti apa. Mungkin nanti di bawah sana saya kasih pengaman, nggak tahu pengaman yang seperti apa, tapi coba saya cari nanti. Atau mungkin jack stand mobil bisa juga, cuma untuk keamanan aja, jaga ini pedoknya ini aja ya, karena maklum pedok ini saya beli murah ya, enggak yang mahal kayak punya orang-orang yang bagus-bagus itu. Oke, langsung kita coba. Kita lepas dulu bannya ya. Tampilannya sendiri motor di atas pedok itu seperti ini ya. Ini posisinya memang agak miring karena motor saya memang agak miring parkirnya, jadi ya it's okay lah. Jadi untuk pelepasan ban ini saya pakai impact ya guys ya, untuk mempermudah kerjaan aja sih, soalnya ini agak sedikit kencang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini masih saya lepas bannya, tapi ini saya nggak jadi pakai penyangga di tengah ya. Itu bisa dilihat ada baskom di situ. Itu tadinya mau saya buat penyangga tengah, cuman sepertinya kurang aman juga, jadi nggak usah lah, saya pikir nggak usah. Ini sih kalau dilihat dari tampilannya si pedok depan ini udah cukup kuat, jadi saya rasa nggak perlu untuk dikasih jack stand atau baskom atau pengaman lainnya lah ya. Jadi sekedar informasi guys, ini videonya cukup panjang sebenarnya, jadi semoga kalian nggak bosen ya nontonnya ya. Ini saya lepas lebar dulu atau spakbor depan, terus ini saya lepas baut penguncinya atau baut klem shocknya ya. Seperti yang saya bilang tadi ya guys ya, ini videonya cukup panjang. Ini bahkan aslinya itu bisa sampai berjam-jam, malahan aslinya ini saya potong-potong, saya gabung-gabung guys. Jadi ya semoga kalian nggak bosan. Terus juga di dalam video ini sengaja saya bikin panjang ya, karena memang ada beberapa proses atau beberapa hal yang mungkin
bisa jadi referensi buat kalian yang mau ganti seal shock USD R15 atau seal shock USD motor lain, mungkin sama ya. Terus juga ada beberapa proses yang mungkin beberapa user R15 juga mengalaminya, itu kendalanya pas nyopot baut apa namanya ya, ribbon ya, baut ribbon kayaknya, atau baut apa ya, saya lupa. Pokoknya baut kecil yang ada di bawah shock itu. Mungkin ada beberapa teman-teman atau beberapa teman yang lain yang mau sharing juga mengenai hal ini juga nggak apa-apa. Jadi ini video saya buat lumayan panjang ya. Ini di video ini jadi campuran guys, ini ada suara asli saya, juga suara tambahan ya, maklum lah ya, maklum. Nah ini shock sudah lepas semua, ini saya lepas baut yang atas itu, baut tutupnya. Ini sebenarnya saya lepasnya minta bantuan impact guys, ini cuma saya sedikit percepat aja biar kelihatan apa namanya, lepasnya. Nah untuk prosesnya sendiri, pertama ya tadi ya, lepas ban atau velg depan dulu, lalu lepas klemannya, lalu lepas baut cover, terus ini dia. Nah ini deh guys, ini yang saya maksud, ini saya ngelepas ini itu pakai bantuan impact ya. Terus selanjutnya lepas lagi seal debunya, lalu lepas juga seal atau komponen yang lainnya. Ini kondisi sudah saya kuras olinya ya, karena ya tadi videonya saya apa namanya, potong, jadi biar nggak terlalu panjang. Nah harusnya setelah tadi buka baut covernya itu, baut tutupnya itu buang olinya, oli sisanya di dalam. Ini tinggal ditarik-tarik aja guys, ini dibalik terus ditarik. Ini untuk ngelepas sealnya. Nah seperti itu ya. Banyak sih teman-teman yang pakai cara seperti ini, jadi saya juga melihat YouTube. Ya oke, ini udah lepas guys, tabungnya, dalamnya. Ini yang dalamannya, yang lepasnya agak susah. Di bagian kunci L nya itu muter-muter ya guys ya. Jadi di dalam ini ada as kecil, tapi as kecil ini tuh di dalamnya ada semacam hubnya, jadi atas sama bawah itu dia nggak jadi satu kesatuan, makanya dia bisa muter. Terus ini komponen-komponennya, ini minyaknya, ini saya lihat masih bagus ya tadi ya, tapi nanti coba saya bandingkan sama yang baru. Terus ini asnya udah saya bungkus, mau saya repair. Ini mau saya bawa ke bengkel mobil di Pekalongan ya. Oke, kita ke bengkel dulu, nanti kalau sudah selesai saya update lagi. Oke ya,
sudah dipoles, tinggal dipasang, ditabung. Terus ini daleman asok, ini yang nantinya PR masangnya, tapi dapat info dari orang pakai ini. Nggak tahu bisa apa enggak, kita coba aja. Ayo pasang, kita pasang ini dulu. Nah, jadi setelah tadi saya coba pakai pipa sok kecil tadi ya guys ya, itu ternyata nggak bisa. Dan ini saya coba lagi, ini masangnya saya balik soknya, jadi komponen dalamnya itu saya masukkan dulu, terus soknya saya balik, lalu dikencangkan seperti ini guys. Ini saya ngecepin pakai kunci torsi ya. Ini sebenarnya susah guys kalau sendiri. Kalau ada ragunya oke lah, gampang lah. Makanya ini saya minta tolong sama Pak D saya untuk pegangin, karena susah guys, susah untuk apa ya, istilahnya nyekamnya lah. Nah ini udah cukup kenceng. Ini juga, oh iya, namanya suling ya, baut suling itu sudah kepasang, sudah terpasang di dalam, sudah kencang. Terus ini tinggal kita pasang komponen yang lainnya, yaitu saya pasang seal debunya dulu, terus ada seal oilnya atau oil sealnya, terus ada komponen-komponen yang lainnya juga. Ini saya pasangnya pakai selasi hitam ya, karena saya coba pakai plastik, saya coba pakai botol aqua atau apa itu masih kurang, ini saya kurang bisa. Terus ini saya nemu cara lagi pakai selasi hitam yang lebih tipis, tapi dia juga lebih apa ya namanya, lebih aman lah ya, lebih bisa melindungi. Ini kalau misalkan kalian lepas sok ya SCR15 itu pasti sekalian tahu lah, di bagian sini atau atas ini itu ada apa namanya, seperti coakan atau seperti apa ya nyebutnya ya, step kayak gitu. Itu untuk ring penguncinya, ring penahannya. Nah, jadi karena ini ada step di sini, dia kan ada sudut lancipnya. Karena sealnya butuh aman, nggak boleh robek ya sebelum dipakai. Ini dilindungi dulu pakai solasi, terus sealnya dimasukkan. Ini, nah ini dia, ini saya masih masukkan seal debu. Oke. Jadi untuk informasi ya guys, ini untuk asapnya itu sudah saya polesnya itu dengan cara bubut, di bengkel mobil itu ada bubutannya, itu di daerah Pekalongan, dan hasilnya cukup bagus, cukup oke lah ya, nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu dalam bubutnya, masih kelihatan oke lah, karena baretnya juga ya, baretnya dalam tapi nggak yang terlalu gimana, jadi masih bisa diakali, kata tukang bubutnya seperti itu. Nah ini saya sudah masang oil sealnya, ini sambil saya lihat urutannya ya, karena ada panduan lah ya, nggak bisa langsung ini saya pasang komponen-komponennya. Dan ring-ringnya gitu. Nah ini saya lepas apa namanya, solasinya, karena nantinya akan saya pasangkan ring penguncinya. Ini dia ring pengunci. Jadi
Jadi buat teman-teman yang mau melepas sendiri USD R15 ini, teman-teman harus ini ya, benar-benar dilihat urutannya ya, benar-benar urut. Terus ini saya pasangkan tabungnya. Ini saya balik dulu sebelumnya. Oh sorry, masangnya tadi nggak dibalik. Nah, ini untuk pengencangannya saya balik shocknya. Jadi nah disinilah triknya guys. Ini saya masang sealnya itu sebenarnya apa ya, kesusahan, karena ya seperti tadi lah ya, harus ada ragum dan yang lainnya, karena pasti susah. Ini saya aja minta bantuan ke Pak D saya seperti ini. Jadi untuk informasi, saya nggak punya alat special toolnya yang seperti di dealer yang untuk masang itu, makanya saya butuh bantuan. Nah ini saya pakai apa namanya, shock pipa ukuran berapa saya lupa ya, nanti coba di komen aja, nanti saya kasih tahu ukurannya. Nah, terus shock pipanya itu dibagi dua, terus seperti tadi ya, 2 orang itu, terus saya palu satu persatu dari sisi satu dan sisi lainnya pakai palu karet seperti itu guys. Nah setelah sealnya kepasang, itu bisa dilanjutkan untuk pemasangan kawat pengunci sealnya. Lalu yang terakhir adalah pemasangan seal debunya, begitu. Nah ini proses yang terakhir, pemasangan seal debunya. Nah, itu saya palu sedikit buat meratakan aja. Nah kalau sudah guys, ini komponen dalamnya seperti per ribbonnya, lalu ada pipa kecilnya, lalu ada penguncinya, ini dipasang semua ya. Jangan lupa guys, untuk urutannya jangan lupa. Nanti bisa dilihat di apa namanya, di part katalog Yamaha itu juga ada, bisa dicek di sana. Terus juga banyak kok yang upload soal shock USD R15 ini, jadi tenang aja, untuk urutannya seperti apa pasti di internet ada guys. Ya semoga nggak bosan ya guys ya di videonya ya, karena yang saya bilang tadi itu di bagian baut ribbon yang saya bilang itu tadi, dan ternyata itu baut sulingannya, itu yang jadi trik khusus di sini guys. Terus juga di saat pengencangan pemasangan sealnya, pengencangan baut sulingnya, itu yang harus ada 2 orang itu. Ini setelah dipasang semuanya, termasuk baut yang atas itu dipasang di pas dalam kecilnya dulu ya, jangan ditutup. Terus kita isikan minyak suspensinya sedikit demi sedikit, ini saya isikan sambil dikocok ya guys ya, kocok perlahan untuk biar si olinya itu biar bisa masuk keseluruhannya di dalam pipa-pipa atau komponen yang ada dalam suspensi atau shock USD ini. Jadi sedikit-sedikit gitu. Nah setelah selesai ini, saya kencangkan bagian baut covernya di tabungnya.
ini dipasang terus dikencangkan. Saya juga butuh bantuan di sini ya, karena itu tadi guys, saya nggak ada ragum untuk pencengkamnya lumayan susah, jadi saya butuh bantuan untuk pengencangannya ini. Oke, setelah dilihat ribonya oke. Sealnya udah kepasang guys. Ini juga kemarin sudah tak pasang. Ini sekaligus kemarin tak turunkan 2 cm. Oke ya. Jadi kemarin pemasangan nggak video. Kenapa? Karena baterainya habis. Ini kameranya baterainya habis. Jadi ya gitu. Oke. Hasilnya kayak gini. Ini setelah dipoles, setelah di ini ya, ini sih udah oke. Kelihatannya udah nggak ada ini lagi. Ini apa nih? Udah nggak ada ini baret. Terus ini ada rambut-rambut kecil, nanti coba saya, oh ini udah hilang. Oke. Kemarin ya karena baru pertama kali nyoba seperti itu, kendalanya adalah di handlingnya ya. Jadi ini banyak yang lecet, ini juga lecet kecil, terus juga ini lecet. Nggak apa-apa, yang penting udah tahu caranya, udah tahu cara ngakalinya. Besok-besok kalau mau ganti as atau mau ganti seal, sudah ada alatnya, sudah tahu caranya. Jadi kemarin itu untuk alat pasang sealnya itu saya pakai shock pipa ya, shock pipa ukuran 1/4 inch kalau nggak salah. Jadi bisa masuk di sini, kebetulan juga pas kan di situ kan sebenarnya kan ada pernya yang di luar sini ya, itu nggak kena per, bisa pakai itu. Saya bagi 2, terus buat ganjel tinggal dipalu, cuman butuh 2 orang guys ternyata. Jadi kemarin saya minta tolong sama Pak D saya buat pegangin si shocknya, terus saya yang mukul sealnya ya. Dipukul sebenarnya mau saya kayak cara yang di video-video itu yang gampang, cuman itu kan harus ada karet rubbernya di dalam itunya ya, shocknya. Kalau saya langsung kan saya kurang berani, jadi saya caranya kayak gitu karena saya punya palu karet, jadi aman ya. Jadi kayak gitu, seperti ini. Kurang kelihatan bedanya sih setelah diturunkan, tapi pas dinaikin sih enak-enak aja. Jadi itu pengalaman saya ganti seal sendiri karena baret. Oh ya, kemarin dipoles, di tukang bubut dipoles. Saya nggak kasih video karena memang nggak boleh di video ya di dalam ya. Jadi pokoknya kayak gitulah, dipoles itunya. Oke lah, udah bisa sembuh, semoga awet. Kemarin juga tak akalin sealnya yang baret itu karena sudah dipoles, jadi saya akalin pernya, saya potong sedikit biar dia bisa lebih kenceng. Karena untuk antisipasi bekas ininya sih, polesannya ya. Oke, jadi gitu. Saya masih pesan alat buat ngebersihin seal kayak yang dipakai yang motor-motor trail itu. Saya mau pakai itu buat ini maintenance saja, karena takutnya yang sini bocor atau gimana.
takut karet lagi sih sebenarnya.